Oke ya, teman-teman sorry tadi video yang sebelumnya nggak ada audionya karena ngomongnya di sini, mic-nya di sana gitu jauh. Ya itulah ya. Memang Rian Hafiz kurang gitu. Karena tadi Karma marah-marah di pagi hari gitu. Jadi kita ngulang lagi aja sih videonya ya. Nah, oke, langsung lanjut aja. Jadi kita bakal bahas tentang peta penjelajahan bangsa Eropa beserta tokoh-tokohnya gitu ya, dan juga jalur dan wilayah mana aja gitu yang mereka singgahi gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Di minggu kemarin kan kita udah bahas nih tentang perjanjian Tordesillas sama perjanjian Saragossa gitu ya. Bahkan latar belakang kenapa bangsa-bangsa Eropa ini kemudian melakukan penjelajahan gitu yang akhirnya tiba di Indonesia. Itu udah kita bahas. Jadi kita langsung lanjut aja ke perjalanannya gitu ya. Nah, di sini ada 4 negara Eropa gitu ya, Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga Portugis. Jadi nanti kita bakal bahas satu-satu tokoh-tokohnya dan juga wilayah yang disinggahi. Nah, ini langsung aja kita mulai dari Spanyol gitu ya. Nah, si Spanyol ini kan di sini nih, mereka Spanyol sama Portugis itu mendapatkan perintah gitu untuk menemukan wilayah penghasil rempah-rempah. Kalau dulu kan disebutnya belum Indonesia gitu ya, karena istilah Indonesia belum ada. Mereka mungkin nyebutnya masih kayak India Tenggara gitu, India bagian Tenggara. Nah, jadi mereka mau menemukan pulau tersebut, tapi mereka belum tahu gitu peta dunia yang lengkap itu sebetulnya kayak gimana. Dan mereka juga mau membuktikan gitu bahwa bumi itu bener gak bulat gitu ya. Dan akhirnya si misinya itu dibagi dua gitu, yang Spanyol ke jalur barat, yang Portugis nanti ke jalur timur gitu. Itu berdasarkan perjanjian Tordesillas. Nah, langsung aja yang pertama itu ada Christopher Columbus ya. Nah, jadi Christopher Columbus ini dia diperintah oleh Ratu Isabella gitu ya untuk melalui jalur barat menemukan tadi Indonesia gitu. Cuman namanya belum Indonesia, masih India gitu ya. Nah, jalur yang dilalui oleh Christopher Columbus itu dia lewat Samudra Atlantik di sini ya, lewat Samudra Atlantik. Nah, dia nembus ke segitiga Bermuda, tapi ternyata nggak ketemu alien gitu ya. Karena kan konspirasinya di segitiga Bermuda itu ada UFO dan lain sebagainya gitu ya. Tapi Christopher Columbus tidak menemukan itu dan kapalnya juga nggak hilang gitu. Nah, Christopher Columbus akhirnya dia tiba di Amerika, yaitu di San Salvador dan juga Kepulauan Haiti. Nah, setibanya di sana, Christopher Columbus itu ketemu sama orang-orang yang kulitnya itu sawo matang gitu dan matanya juga agak sipit-sipit. Nah, Christopher Columbus tuh nyangka bahwa dia itu udah sampai di India tersebut gitu. Padahal dia baru sampai Amerika. Nah, makanya si masyarakat yang ada di Amerika tersebut disebutnya itu bangsa Indian gitu. Jadi kalian kan mungkin pernah denger ya suku Indian. Nah, itu tuh suku asli orang Amerika gitu. Dan kalau kalian bertanya-tanya, tapi Pak, orang Amerika itu kan kulitnya putih-putih gitu, bule-bule. Nah, sebetulnya yang kulit-kulitnya putih itu mereka itu keturunan dari Inggris. Nah, kenapa bisa gitu? Karena Inggris itu dulu memang menjajah Amerika gitu ya. Nah, suku Indiannya itu sebetulnya yang asli dari orang Amerika. Nah, karena merasa udah puas, Christopher Columbus itu wah udah nemu nih gitu ya si India yang dimaksud gitu. Orangnya kulitnya sawo matang gitu. Nah, terus balik lagi laporan ke Ratu Isabella gitu bahwa dia udah ketemu gitu sama pulau yang dicari. Nah, ternyata setelah diteliti itu bukan India atau Indonesia yang dimaksud katanya. Nah, makanya si perjalanannya dilanjutin. Beres dari Christopher Columbus tadi dilanjutin oleh Ferdinand Magellan gitu ya. Nah, di sini mungkin kalian nemuin Magellan apa Magelhaens Pak yang bener gitu. Itu dua-duanya bener gitu ya. Cuman penulisannya doang gitu. Nah, si Magellan ini sama dia orang Spanyol juga ya. Nah, terus si Magellan ini dia lewat bawah nih, kesini lewat Samudra Atlantik juga tapi dia ke bawah. Nah, ini di Amerika bagian bawah sini di selatan dia nemuin sebuah selat gitu dan dia transit di sini. Nah, nama si selatnya dikasih nama pakai nama dia gitu, Selat Magellan gitu. Oh, berarti dia narsis gitu ya. Nemuin suatu wilayah terus dikasih nama pakai nama dia. Nah, terus dilanjutin lagi lewat Samudra Pasifik ke sini si Magellannya. Nah, karena bumi itu bulat, makanya nembusnya ke sini gitu ya.
Set, akhirnya tiba di Filipina. Nah, setibanya di Filipina, si Magellan ini tewas terbunuh gitu karena ada pemberontakan dari rakyat setempat gitu. Mungkin rakyat setempatnya kan bilang gitu, kalian siapa pendatang gitu, orang bule-bule dari Eropa gitu. Akhirnya perang, tewas Magellannya, dan dilanjutkan perjalanannya itu oleh Sebastian de Elcano gitu ya. Nah, ini masih temennya juga si Sebastian de Elcano. Nah, dari Filipina ke Maluku itu kan deket ya, tinggal ke bawah doang nih. Di sini dari Filipina terus ke Kepulauan Maluku dilanjutin. Nah, akhirnya tibalah di Maluku si Spanyol tersebut. Nah, sampai situ mungkin kalian paham ya. Kita lanjut lagi ke Portugis. Nah, kalau yang Portugis ini kan lewat jalur timur ya. Yang pertama ada Bartolomeus Dias nih. Jadi si Bartolomeus Dias itu dia lewat sini. Awalnya lewat Afrika dulu, Afrika Barat ya. Nah, ini kan Portugis nih. Ini petanya nggak lengkap ya. Sebetulnya sih orang-orang Portugis itu lewat sini nih, lewat Afrika Barat. Jadi ditelusuri gitu ya. Dan di Afrika itu mereka ketemu sama orang Muslim kulit hitam gitu. Orang Muslim tapi orang Afrika, disebutnya bangsa Moor gitu ya. Dan si bangsa Moor ini nanti yang menjadi navigator gitu. Navigator itu yang ngasih tahu jalannya gitu ya, penunjuk arah. Nah, akhirnya lewatlah Tanjung Harapan gitu. Nah, kenapa disebutnya Tanjung Harapan? Karena di sini tuh kan perbatasan ya antara Samudra Atlantik di sini dan juga Samudra Hindia, makanya si lautnya itu ganas banget. Jadi si pas kapalnya hampir ke bawah ombak gitu ya, sama badai yang bener-bener besar gitu. Nah, si Bartolomeus Dias ini dia nemuin yang namanya Tanjung Harapan. Wah, kita punya harapan hidup lagi nih, karena kita bisa mendarat dulu di sini. Nah, akhirnya dilanjutin lagi perjalanannya itu oleh Vasco da Gama ya. Jadi Vasco da Gama itu menemukan wilayah Goa atau India gitu. Tapi bukan Goa Talo ya, beda lagi. Nah, mendarat di India, dilanjutin ke sini nih. Ini kan India ya. Dilanjutin lagi sama Alfonso de Albuquerque gitu ya. Bacanya agak susah, Albuquerque. Nah, terus nggak tahu itu benar apa salah ya cara bacanya. Yang pasti nulisnya kayak gini, Alfonso de Albuquerque gitu. Kan ingat aja barbecue gitu ya. Nah, Alfonso de Albuquerque itu mendarat di Selat Malaka di sini. Jadi antara Malaysia sama Portugis gitu ya. Nah, itu si Alfonso tadi, terus dilanjutin lagi sama Francisco Serrao. Jadi Francisco Serrao itu ngelanjutin ke Kepulauan Maluku. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat apakah dari Spanyol si Sebastian de Elcano akhirnya mendaratnya di Maluku, maupun Portugis Francisco Serrao juga mendarat di Maluku. Nah, setibanya di Maluku, mereka itu kemudian malah jadi musuhan gitu ya, jadi perang karena di sana ketemu sama kerajaan Ternate dan juga Tidore gitu. Nah, ini dua-duanya kerajaan Islam yang kemudian kayak seolah-olah diadu domba gitu ya. Jadi si Spanyolnya itu kerjasama sama kerajaan Tidore, sedangkan Portugisnya itu sama kerajaan Ternate. Jadi mereka kerjasama, bersekutu gitu ya. Diadu domba akhirnya. Spanyol tadi bersekutunya sama Tidore, Portugis sama Ternate gitu ya, kerjasamanya. Terus ribut, jadi duaan-duaan gitu ya ributnya. Nah, mereka ribut. Akhirnya terjadilah perjanjian Saragossa. Nah, akhirnya kan didamaikan ya. Spanyolnya pindah ke Filipina, Portugisnya tetap di Maluku. Nggak taunya kerajaan Ternate sama Tidore ini kemudian bergabung gitu, kerjasama untuk mengusir Portugis. Mungkin mereka sadar gitu ya bahwa kita diadu domba nih, ayo kita hajar bareng-bareng si Portugisnya. Nah, ini Portugisnya pindah ke Timor Timur gitu ya. Mungkin kalau sekarang kalian menyebutnya Timor Leste gitu. Nah, pindah ke bawah. Nah, itulah perjalanan dari Spanyol sama Portugis ya. Kita lanjut ke Belanda. Nah, yang Belanda ini pertama ada tokoh namanya Willem Barents ya. Jadi Willem Barents ini dia lewat utara gitu. Dia nyoba-nyoba gitu ya. Random. Karena kan peta tadi ya belum lengkap petanya. Jadi mereka nyoba-nyoba, Spanyol kan udah nih lewat jalur barat ke sini ya, ke kiri, Portugis juga udah ke kanan lewat jalur timur. Nah, Belanda nyoba untuk lewat jalur utara. Mereka belum tahu di sana ada kutub utara gitu. Nggak taunya si kapalnya itu ya hancur gitu ya, beku mungkin ke kutub utara gitu. Mereka salah jalan. Nah, itu yang dilakukan oleh Willem Barents. Kemudian akhirnya si Cornelis de Houtman ini dia meniru jalurnya Portugis gitu.
Cuman bedanya kalau Portugis kan mendarat dulu di India ya. Lewat sini kan Portugis seret ke India dulu baru ke Indonesia gitu. Nah, kalau Belanda dia langsung ke sini nih, seret mendaratnya ke Banten gitu. Nah, awalnya disambut dengan hangat gitu ya. Karena orang Indonesia itu ya ramah-ramah gitu. Disambut dengan hangat, oh ini ada orang Eropa mungkin mau jual beli gitu ya, datang ke tanah kita, disambut hangat, tapi lama-lama jadi jahat gitu si Cornelis de Houtman, dan akhirnya diusir gitu oleh masyarakat setempatnya. Dilanjutkan lagi oleh si Jacob van Eyck ya. Nah, ini masih orang Belanda juga dan sama mendaratnya di Banten. Cuman si Jacob van Eyck ini dia lebih berhati-hati karena mencoba untuk memahami karakter orang Indonesianya. Jadi nanti orang Indonesianya itu diadu domba juga gitu ya. Tapi pura-pura baik dulu gitu awalnya, mendekati para raja-raja gitu ya, sultan-sultan yang ada di sana gitu. Nanti si Belandanya mendirikan kongsi dagang namanya VOC ya, mungkin kalian pernah dengar, itu nanti bakal kita bahas di materi yang berikutnya. Nah, terus beres dari Belanda ini terakhir Inggris ya, ada yang namanya Francis Drake. Kalau Francis Drake ini dia langsung ke Maluku gitu dari Inggris, ini dia langsung ke kepulauan Maluku gitu. Nah, kalau yang satu lagi James Cook, dia nggak ke Indonesia sebetulnya, dia ke Australia aja. Jadi Inggris ini emang dia negara yang paling banyak ngejajah ya. Tadi Amerika dijajah sama Inggris, Australia juga dijajah, termasuk Indonesia gitu. Nah, negara yang kecil Inggris itu tapi tanah jajahannya paling banyak. Nah, mungkin itu kenapa gitu ya, kalian kalau bertanya-tanya kenapa bahasa internasional itu bahasa Inggris ya, karena Inggris itu salah satu negara yang paling banyak menjajah gitu waktu itu. Nah, terus kan kalian bertanya-tanya, ini nanti berantem lagi nggak Pak Belanda sama Inggris? Iya, berantem lagi. Mirip kayak Portugis sama Spanyol tadi ya. Cuma nanti berantemnya itu karena Belanda itu punya kongsi dagang, perserikatan dagang ya, namanya VOC. Kalau Inggris itu punya perserikatan dagang namanya EIC gitu. Itu juga mereka bersaing gitu, ribut-ribut gitu lah ya. Biasa rebutan hasil-hasil apa ya, perdagangan gitu, mereka saling memonopoli gitu ya. Nah, itu mudah-mudahan kalian bisa paham. Jadi mohon maaf kalau ngomongnya agak kecepatan, tapi kan kalau video itu bisa kalian ulang-ulang lah ya. Mohon maaf juga tadi di video sebelumnya nggak ada suaranya gitu ya, karena lupa mic-nya ada di ujung lemari. Sedangkan tadi hajar aja gitu ya, ngomong konyol banget. Bully aja, Rian Hafiz memang menerima pembulian gitu ya. Nah, sekian, nanti kalian boleh tanya jawab di grup gitu ya. Ya mungkin kalian boleh bertanya-tanya kenapa Inggris kok bisa menjajah paling banyak gitu ya. Dan kalian tanya-tanya dan koreksi kalau misalkan ada yang keliru gitu tadi dari yang apa yang udah disampaikan gitu ya. Sekian aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke.